ini saya megang kitab. Namanya kitab ini adalah kitab Risalatul Qurra wal Hufat. Risalatul Qurra wal Hufat. Ini adalah sebuah risalah ataupun tulisan yang dipakai untuk orang yang ahli baca Al-Quran dan orang yang hafid Al-Quran. Di dalam Risalatul Qurra wal Hufat ini menjelaskan tentang sesuatu rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran tentang bacaan. Makanya kemarin saya sampaikan sama bapak-bapak ada kalimat bala yang walaupun tidak ada wakofnya, maka di situ saya ujiannya diwakofkan di bala. Nah, di sini memuat beberapa keterangan-keterangan, di antaranya yaitu ada ini. Kalau kita tidak tahu, tidak semuanya ketika kita mau baca Al-Quran harus baca bismillah. Tidak semuanya. Ada yang disunatkan untuk membaca bismillah. Ada yang boleh-boleh saja membaca bismillah. Dan bahkan ada yang haram ketika kita membaca bismillah. Nah, coba. Kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu tajwidnya, tidak tahu Risalatul Qurra wal Hufatnya, juga masa baca Al-Quran itu harus baca bismillah. Padahal nggak semuanya harus. Ada yang sunnah, ada yang boleh-boleh saja, dan bahkan ada yang haram baca bismillah. Nah, nanti kalian akan menerima pelajaran itu. Ini hanya saya singgung sedikit-sedikit saja supaya kalian tahu definisinya apa yang saya ajarkan kepada kalian. Makanya aku suruh bawa pena itu untuk menandai. Kalau aku suruh ngapalin segini banyaknya, insya Allah sampai kiamat pulang 2 hari nggak hafal. Kan itu kan. Di situ nanti ada tulisan-tulisan yang tulisan itu ada tanda matnya, ada tanda panjangnya, ya, ada tanda alifnya. Mestinya yang tidak tahu mesti kalian baca panjang. Padahal itu tidak seharusnya dibaca panjang. Ada di dalam surat Al-Kahfi itu yang punya lan nad'uwa, wa-nya itu ada alifnya, ada tandanya. Mestinya harus dibaca panjang, tapi nanti di sini harus dibaca pendek. Gitu. Ada lagi ro yang bersukun. Ro yang bersukun atau ro yang mati itu ada yang harus dibaca tebel, ada yang harus dibaca tipis. Ya. Seperti ini tabtum, bukan hanya dibaca ini tabtum, bukan gitu mentang-mentang ro asal ini tabtum, yang penting bunyi ro, bukan, tapi harus ngecucu karena tebel. Ini tabtum fikir tos, gitu kan. Kemudian soda, gitu loh. Itu diantaranya. Kemudian kemarin ada yang saya sampaikan kalimat-kalimat yang nyeleneh. Ya, di sini dalam Risalatul Qurra itu kalimat yang nyeleneh. Yang tadi itu ya. Kayak tadi yang saya sampaikan. Sot ganti sin. Tulisannya itu bastotan. Ya, basot. Ya. Tapi di sini harus diganti menjadi huruf sin. Bastotan. Bastotan. Wayab su tu itu shot tapi diganti sin. Wayab sutu bimusaitirin. Kemarin yang di dalam hal atakah hadisul wasya sudah kita jelaskan, ini penjelasannya banyak. Terus nanti ada tulisannya irkab ma'ana, baknya hilang menjadi irkam ma'ana. Nanti ada yang namanya ismam, la ta'manna. Yo, bingung kan kalian kan? Padahal tulisannya la ta'manna. Tapi kenapa harus mencucu ketika menggunakan nun bertasdid? La ta'manna. Malah ada yang sebagian kil yang mengatakan mencucunya 2 kali. La ta'manna.
Tidak hanya latak manna gitu aja, padahal tulisannya latak manna. Ya, banyak. Nah, kemudian nanti juga akan diterangkan tentang ana. Ana itu tulisannya alif, nun ada alifnya. Jadi nanya panjang. Mestinya yang tidak tahu dibaca ana gitu kan. Tapi harus dibaca pendek. Wa anasiya. Ya. Kemudian itu yang panjang, yang pendek itu apa namanya? Nanti ada di bahasan di sini juga ada. Wa anabu, nanya panjang. Man ana. Tidak semuanya ana di dalam Al-Quran itu dibaca panjang. Nah, banyak lagi. Ada juga yang u, ya, u panjang. Ada tulisannya apa namanya, tanda panjangnya, tapi harusnya dibaca pendek. Seperti tulisannya waba'u bi ghadabin ala ghadab. Ya. Tuh. Kemudian nanti ada yang u-nya dibaca pendek, nisa ukum. Padahal u-nya itu ada wawu doma atau wawu sukun. Wawu sukun yang jatuh sebelum doma itu harus dibaca panjang karena itu mat tobi'i. Harusnya nisa ukum. Padahal u-nya harus dibaca pendek, nisa ukum gitu. Kemudian banyak, nanti ada juga apa namanya, huruf atau zal yang mati ketika bertemu dengan huruf ta. Kemudian dal yang mati bertemu jim. Itu bagaimana nanti bacanya, banyak sekali di sini ya. Nanti satu persatu saya akan apa namanya sampaikan ketika bapak-bapak sudah mengaji apa namanya Al-Qur'annya nanti. Makanya kita butuh sorogan. Ya, tidak hanya sekedar apa namanya tadarus terus bapak baca terus disimak nanti disambung sama kawannya lagi. Tidak harus seperti itu karena kita harus mempraktekkan satu persatu ketika menjumpai apa namanya kalimat-kalimat atau huruf-huruf yang di dalam keterangan Risalatul Qur'an wal Hufat ini. Gitu Pak. Ngajine sangain mawon. Ya. Ngajine sangain mawon ben diapal nih betul. Ya itu tergantung nanti kiainya. Kalau yang goblok betul nanti sain ya setelah 1 jam nanti nggak selesai. Ya kan. Kalau yang aku sangain mendingan 1 ain sebentar kan gitu. Nanti tergantung kiainya. Kalau lancar ya langsung dia diteruskan, kalau nggak lancar ya harus diberhentikan. Nanti kasihan yang lain. Jangan ngatur kiai, dosa nanti. Oke. Kata Gus ya, ngatur kiai dosa nanti. Oke ya, itu aja. Banyak betul anunya. Ranjur-ranjurnya.